Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Tati. Ya. Terima kasih tentunya pertamanya tentang semuanya. Nah, ini pertanyaannya tadi disampaikan bahwa amal-amal yang kita kerjakan tuh kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan. Selalu manusia tuh dihadapkan pada pilihan. Sehingga timbul ada, tadi disampaikan Pak Ustadz, ada skala prioritas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mendapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, agar pilihan kita tuh dalam waktu memilih tuh adalah yang benar. Baik. Itu kemudian yang keduanya mungkin bagaimana agar kita tuh mengerjakan sesuatunya bukan karena pahalanya besar atau tidaknya, tapi insya Allah karena Allah. Baik. Yang pertama, kita kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang dilema ya, harus ada yang kita pilih. Ini saya mau baca Quran atau sholat duha atau pengajian atau gitu misalnya. Ini pilihannya ibadah semua lagi. Wah itu ya. Ya, kita ambil contohnya ini yang soleh-soleha. Pilihannya ibadah semua, itu udah bagus. Satu, kalau pilihannya lain jawabannya, kalau misalkan kira-kira saya pengajian apa ngerumpi ya? Nah, kira-kira apa? Pasti pengajian. Pengajian apa ngerumpi? Pengajian. Karena di pengajian bisa? Di pengajian bisa dapat ilmu, di pengajian bisa ngerumpi. Lah kan saya bilang, pengajian apa ngerumpi? Pengajian. Sebab kalau di pengajian bisa dapat ilmu, kok bisa ngerumpi? Astagfirullah. Ya, nih, kalau pilihannya itu udah jelas, akhiratnya gampang. Cuman kalau pilihannya itu ini duha apa baca Quran atau zikir atau nah itu ada pilihan itu. Sekarang kita berhenti sejenak. Kita lihat satu, mana yang memang punya nilai besar. Ya. Dua, mana yang bisa ikhlas banget kita kerjakan. Contoh misalkan, ada semua punya nilai besar. Cuman yang satu bisa lebih dijamin ikhlasnya dibanding yang satu. Maka kerjakan yang lebih dijamin ikhlasnya. Ya, gimana tuh? Contoh ada, kita itu biasanya ibadah jadi nggak ikhlas atau berkurang ikhlasnya kalau apa? Kalau apa? Kalau dilihat orang. Ya, kalau dipuji orang. Makanya kalau umpama ini sama-sama sedekah. Tapi sedekah yang satu kelihatan karena disebut namanya dicatat, ibu siapa namanya? Sama cuman masukkan ke kotak infak atau apa. Kira-kira yang lebih terjamin keikhlasannya adalah, nah misalkan contoh, ya sudah itu. Tapi kalau semisal saya nggak peduli lah, semuanya sama. Oke, kalau begitu nanti tinggal minta kekuatan dari Allah kira-kira mana. Ya sudah nanti yang akan disampaikan oleh Allah dari ibadah yang kita kerjakan, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, gitu ya, itu yang terbaik buat kita. Nah, pilihan itu, mana pilihan yang kita kerjakan, minta kepada Allah diberikan kemudahan, maka insya Allah pilihan itu yang akan menjadi sesuatu yang menjadi petunjuk dari Allah. Kalau doa khusus kita pakai bahasa kita aja. Sebab doa khusus kalau dengan bahasa Arab tidak ada kecuali kalau kita itu mau istikharah ya. Kalau kita mau istikharah ya, cuman istikharah ini kan di antara dua perkara. Ya ntar kalau umpama disuruh milih antara dua ibadah kita istikharah terus, jadi kita kebanyakan sholat istikharah. Saya baca Quran apa zikir ya? Istikharah dulu. Wah itu jadi nggak jadi. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita apakah diperkenankan untuk ketika melaksanakan ibadah ini pahalanya yang menjadi acuan atau menjadi dasar? Kalau saya nggak pahala gimana? Saya yang penting saya Allah ridho. Bagus juga. Tapi kita perlu tahu bahwa Allah ridho itu pasti akan mendatangkan pahala. Kita juga tidak boleh menjadi manusia yang terlalu sombong dengan mengatakan saya nggak butuh pahala, saya hanya butuh ridho Allah. Pahala ini bukan menafikan ridho Allah. Pahala ini satu paket dengan ridho Allah. Kalau Allah ridho pasti pahala. Karena kalau Allah tidak ridho, pasti tidak pahala. Tetapi juga janganlah kita menjadi manusia yang transaksional. Saya mengerjakan ini kalau pahala. Kalau nggak pahala saya nggak ngerjakan. Enggak juga begitu. Jadi kita harus menjadi manusia bijak yang ada di tengah-tengah. Tidaklah yang menjadikan kita manusia yang sombong seolah nggak mau pahala. Nanti takutnya malah justru Allah nggak ridho. Sebab kita dianggap sombong. Ya.
Atau kita menjadi manusia yang terlalu transaksional, yang dikerjakan ya yang pahala gede-gede aja. Terus kalau mengerjakan, terus kalau nggak pahala saya nggak mau ya Allah ya. Pokoknya di pahala aja. Atau transaksionalnya lebih pada keutamaan aja. Ini katanya kalau sholat duha keutamaannya apa? Ada yang mengatakan, kemarin orang sholat duha kan katanya karena rezekinya. Makanya yang populer sholat duha. Sholat 2 rakaat sebelum asar nggak populer. Padahal sholat 2 rakaat sebelum asar mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, akhirnya saya daripada dapat kasih sayang Allah, saya mending dapat rezeki dah. Begitu. Nah, ini yang terlalu transaksional. Transaksionalnya di keutamaan, jangan transaksional. Udah kerjakan aja, insya Allah Allah mudahkan. Ya, tapi juga sekali lagi pahala kita sangat membutuhkan. Kita takut dengan neraka. Ya, kita ingin masuk ke dalam surga. Nggak usah terlalu berpuitis. Saya mengajarkan ibadah ini bukan karena surgamu ya Allah. Aku ingin ridhomu. Ya, surga itu adalah ridho. Sama sebenarnya ya, kalau Allah ridho pasti akan kasih satu paket dengan surga. Sebagaimana Nabi mengajarkan bahwa pahala itu ada dan pahala itu diberikan, maka dengan itu pun kita bersemangat. Gitu ya Bu ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.